Kui awalnya gimana ya, dulu bukannya seniman terus tiba-tiba jadi pembalap itu, terus hubungannya piye ngono? Tapi masih niat mau sekolah. Iya iya. Dan kalau zaman dulu balapan bisa untuk hidup, karena minimum 1 minggu saya dapat uang 1,5 juta rupiah. Oke, sekarang ini ada Satya Sunarso. Dia pembalap legendaris dari Jawa Tengah, khususnya Yogyakarta. Sepak terjangnya di dunia sport tanah air harum luar biasa. Wangi merona. Kenapa dibilang gitu? Karena beliau ini ada unsur senimannya sangat kental. Nah, kita tanya-tanya ya. Tapi sebelumnya gas dulu lah ya. Gas dulu, gas. Popularitas motocross di Amerika Serikat dan Inggris tentunya memberikan pengaruh yang besar kepada berbagai negara di dunia. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia sendiri, motocross muncul di paruh 1970-an. Industri motocross di Indonesia mulai memasuki masa keemasannya di era 90-an. Satya Sunarso sendiri adalah pembalap motocross yang berasal dari Yogyakarta. Pada video itu namanya malah melintang di dunia garuk tanah Indonesia. Crosser yang pernah berguru dengan Danu Sunggoro ini tak lain adalah anak dan pematung legendaris era Presiden Soekarno, Edi Sunarso, yang beberapa karyanya sudah menjadi ikon di Jakarta. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, Satya masih berkecimpung di dunia otomotif Indonesia, mulai dari mekanik, pelatih, hingga mengikuti cabang balap selain motocross. Mantan crosser yang mempunyai gelar Dr. Andos ini pun mempunyai mimpi memiliki bengkel mobil kecil-kecilan pada masa mudanya. Saat ini bengkel mobil impiannya akhirnya terwujud, dan mantan pembalap motocross tim Yamaha ini sekarang sedang asik menggeluti rel mobil. Satya pun tetap mengumpulkan piala-piala dari hasil kejuaraan rallynya di usianya kini. Nah, Satya, sebenarnya dari dulu banget ya, ketika aku masih SMA pun Satya sudah malang melintang balapan gitu ya. Yang kita tahu grass track, ya itu grass track gitu di Jawa Tengah ya. Kui awalnya gimana ya, dulu bukannya seniman terus tiba-tiba jadi pembalap itu, terus hubungannya piye ngono? Awalnya anak kecil dulu. Jadi dari kecil tuh memang kita sudah dibiasakan olahraga sama orang tua. Kita memang seminggu 3 kali 4 kali itu les renang memang. Oh, les berenang ya, malah. fisik kita udah mulai terbentuk secara tidak langsung di situ. Kemudian saya naik, kalau sekolah itu waktu SD itu naik sepeda. Oke. SMP pun naik sepeda. Itu SMP-nya di mana, tinggalnya di mana? Saya tinggal di Jalan Kaliurang. Kalau SD-nya di daerah Bulak Sumur. Ya kira-kira 2-3 kilo lah. Oh, cedak lah, ya. deket lah ya. Berangkatnya turun, pulangnya naik. Jalannya naik toh. Iya, iya. Ada SMP di SMP 8 di dekat Jalan Solo ya, Jalan Sudirman. Ya. Salah langsung itu pun membuat fisik kita mulai terbentuk. Jadi sebenarnya dari kecil pun sangat penting olahraga. Kemudian di SMP saya olahraganya yang sifatnya kompetitif itu mini cross. Oh, kalau mini sekarang cross mungkin BMX ya. Tapi kalau sekarang kan sepedanya khusus. Kalau dulu namanya sepeda mini. Nah, sepeda mini kita modifikasi sehingga itu bisa untuk kejuaraan mini cross. Ya semacam motocross tapi sepeda. Itu sangat membuat fisik juga luar biasa. Nah kemudian itu yang mendasari jadi kepingin ya, apa, seneng motor kali ya? Ya karena kakak-kakak kita di atas kita seperti Mas Edi Prasetyo, Pak Sani, Pak Sambu segala itu. Terus saya dengar nama-nama seperti almarhum Popo Hartopo, Bandung Sunggoro segala itu di motocross. Nah saya masih mengenalnya mini cross waktu itu. Di SMP saya mengenal beliau-beliau itu. Nah saya suka melihat
Mas Edi dan anak-anak dosen di Bulak Sumur itu latihan yang namanya di lembah. Oh, di lembah. Lembah itu sekarang tempat olahraganya UGM itu. Nah di situ mereka latihan ya ngetrail lah. Oke. Nah saya lihat tuh seneng ya, pakaiannya itu gagah. Wah, keren ya. Helm pakaiannya gagah, bukan seperti road race memang. Kan memang pakaiannya itu gagah ya, pakai deker gitu-gitu. Saya waktu itu mulai SMP kalau diantar pakai Yamaha 75 ya, Yamaha V75. Itu berarti tahun berapa ya itu ya? Itu tahun 70-an 6 mungkin ya. 76 77. Diantar, nanti setelah pulang yang suka nganter saya itu namanya almarhum Pak Gendet, itu saya ajak ke lapangan bola. Saya latihan grass track di situ sendiri. Pakai V75 itu? Pakai 75. Nanti pulang kita ke sungai dulu, pasang-pasangin dulu, motor bersih baru pulang. Oke. Itu bisa terjadi seminggu 3 kali, 4 kali. Bongkar pasang terus tuh ya? Tapi Bapak Ibu nggak tahu memang. Kemudian suatu ketika ada saya nonton di tempat mereka latihan itu, ada temen yang namanya Mas Andi, itu kosnya di utara rumah kita, itu kuliah di UGM. Itu nyoba meminjami motor saya, kemudian saya pakai coba, tapi karena motor masih baru. Itu motor apa itu? Suzuki TSN. Itu tapi motornya masih baru, jadi sayang banget gitu. Tapi nggak berani gimana pokoknya dipakai. Dah terus dia cerita ke temennya kos yang kebetulan waktu itu punya Kawasaki KE 125. KE 125 ya, ya paham. Ya, itu yang besar itu. Beliau itu ternyata putranya Pak Wahono, dulu ketua MPR. Ya, itu sebelum ketua MPR, tapi waktu itu masih kayaknya gubernur di Jawa Timur. Oke. Putra-putranya itu kan ada yang kuliah di Jogja. Setiap pagi itu kan saya selalu lihat depan rumah, lewat gitu ya. Kok saya dipinjemi, ini dipakai balap besok di Kaliurang. Ya. Oh, itu pertama kali balap berarti? Pertama kali balap saya pakai itu di Kaliurang. Kawasaki KE 125. Ijo dong berarti ya? Ya, mereka punya hijau sama kuning. Ya. Saya dipinjemi yang kuning. Ya udah, saya pakai, kebetulan nomor 1. Nah, setelah nomor 1 besoknya ketahuan sama bapak. Iya. Ketahuan. Kamu balap ya? Iya. Pakai motornya siapa? Mas ini gitu. Nanti sore dipanggil ya. Kan takut Mas. Oh iyalah. Wah ya minjemnya dipanggil. Takutnya dimarahin. Nggak tahunya motornya mau dijual nggak gitu loh. Oh alah. Gitu. Nah ini masuk masih baru dipakai kuliah. Segini aja. Bapak beli motor baru ditukar gitu. Yang baru buat beliau, yang ini buat saya. Oke. Akhirnya itu dibeli, tapi nggak boleh dipakai di jalan karena usia saya kan baru masuk kelas 1 SMA. Oke. Belum ada SIM lah ya, karena belum ada SIM ya. Nah udah, kita kalau balapan pakai Kawasaki KE 125 dulu, dan kalau dulu kan privater gitu harus pinter nabung. Jadi hadiah itu setelah nanti untuk teman-teman mekanik kita harus nabung. Oke. Itu terus. Jadi orang tua waktu itu support untuk helm, pakaian, motor, kemudian uang saku lah. Tapi kita harus pinter-pinter nabung. Sehingga hasil-hasil itu kita kumpulkan, selanjutnya bisa untuk beli motor, gitu, untuk beli spare part. Nah, terus itu momen apa yang tiba-tiba Satya bisa jadi pembalap tim pabrikan? Sebelum menjadi pembalap pabrikan, saya banyak melalang buana dengan tim-tim yang di Jogja, mungkin dengan tim-tim klubnya dulu TPPA, kemudian Sumber Baru Motor, kemudian SPM itu ya, SPM ya. Kemudian tim Genteng Kali Surabaya. Tapi itu grass track semua waktu itu ya, grass track semua kan? Jadi waktu itu grass track, kemudian kan juga ada motocross di Solo, di Juruk ya, di Borobudur. Nah itu
Ya kalau kita mau maju ya harus mengikuti yang motocross juga. Oke. Jadi kalau motor sportnya pun sebenarnya saya dulunya itu dipinjemi sama teman-teman gitu. Dipinjemi untuk ikut di grass track. Akhirnya ya kita punya motor sport sendiri ya kita pakai. Motor sekolah dipakai grass track gitu-gitu. Tapi kemudian setelah SMA SMA saya kelas 2 itu pindah ke Bandung. Pindah ke Bandung. Pengennya sih ke Politeknik ITB ya, karena zaman dulu tuh mau ada rayon yang diutamakan SMA yang di Jawa Barat. Tapi ternyata nggak keterima di sana. Terus saya waktu itu pindah ke balapan di Bali. Bali. Balapan di Bali bersama almarhum Kak Bandung Sunggoro. Pakai sampai di Surabaya kita dipinjami motor sama Genteng Kali ya, untuk sport sama bebeknya. Jadi tunggu di Bali itu artinya Satya pindah ke Bali atau hanya balapan di Bali? Hanya balapan di Bali. Jadi waktu itu saya sudah lulus SMA. Dari SMA, dan sebelumnya memang sudah sering balapan di Jakarta, di Bandung, di Jawa Tengah, tapi waktu saya tinggal di Bandung, jarang saya ke Surabaya. Nah, tapi sebelum saya sekolah di Bandung, SMA pindah ke Bandung, saya sering balapan di Surabaya, di Pasuruan, itu memang sudah sering. Nah kebetulan waktu sudah lulus, ada balapan di Bali, saya diajak sama Kak Bandung balapan ke Bali. Mampir ke Surabaya karena dipinjemi motor sama Genteng Kali. Dipinjemi trail sama bebek. Waktu itu special engine-nya kita bawa dari Jakarta, punyanya tim Suzuki. Tim Suzuki pabrik. Ya, kita bareng-bareng sama pembalap Bandung namanya Acong. Udah kita balapan di Bali, saya juara umum. Kebetulan pulangnya itu mobil yang ditumpangi Kak Bandung itu kan kebalik, sehingga Kak Bandung menjadi cacat itu. Kakinya ya. Itu gara-gara kecelakaan itu ya? Kecelakaan itu, waktu itu yang nyopir Om Gandos ya. Om Gandos. Mekanik kita Om Gandos. Om Gandos, barusan gantian mobil waktu itu. Jungkel. Jadi waktu baru jalan ketemu bis itu silau minggir, ternyata di pinggir ini sudah agak ke dalam ada rel sepur ya, rel kereta api. Di Probolinggo kan sepanjang jalan itu ada rel kereta api pinggirnya, itu kebalik begitu, kaki Kak Bandung itu kecepit di atap ini. Jadi itu, dibawa ke rumah sakit sama ibu. Kebetulan waktu itu ibu almarhum itu kan selalu nonton saya balap, support ya. Dibawa ke Surabaya, kemudian dioperasi di Surabaya, dilanjut dioperasi di Bandung. Yaitu awalnya saya dari Bandung kemudian ke Surabaya. Habis itu saya tetap di Surabaya, nggak kuliah tapi ikut bimbingan tes IPIM itu. Tapi masih niat mau sekolah. Nah balapan di Surabaya ini kan hampir tiap minggu, dan kalau zaman dulu balapan bisa untuk hidup, karena minimum 1 minggu saya dapat uang 1,5 juta rupiah. Minimum zaman tahun segitu. Motor waktu itu harganya berapa ya? Motor kalau Kijang itu mungkin Kijang yang agak Kijang Doyo itu, Kijang Buaya? Ya, Kijang Buaya itu sekitar 4 juta kalau nggak salah. Berarti kalau Jimny dapatnya 1,5 juta ya buahnya biasa itu ya? Ya kalau zaman dulu bisa untuk hidup. Waktu di Bandung, karena waktu itu saya awalnya kos, kemudian diajak Kak Bandung tidur di rumahnya. Tidur di rumah Kak Bandung sekalian latihan motocross. Saya nggak boleh bayar kos, tapi saya harus nyapu, ngepel, sama nanak nasi kalau pulang sekolah. Ya itu sesuatu yang sangat membekas gitu. Membekas. Jadi hubungan kita bukan seperti bapak sama anak kos, tapi sudah seperti kakak adik lah di situ. Jadi kita akrab dengan keluarga. Terus pada suatu saat mau ada balap di Halim, saya diajak sama Kak Bandung, terus dikenalkan sama Pak Bronto. Kita tidur di rumahnya Pak Bronto. Saya harus latihan fisik juga di rumahnya Pak Bronto dengan cara waktu itu rumah Pak Bronto masih di
Kuningan, saat itu ya, Kuningan bukan? Kuningan, ya. Iya betul. Jadi dekat situ ada jalan naik turun, itu kita olahraganya gendong-gendongan, naik turun jalan itu gitu loh. Ya fisiknya seperti itulah paling tidak. Waktu itu mekaniknya masih ada almarhum Mas Benok, Benek segala itu. Kalau Mas Pungki masih di Surabaya kayaknya. Iya, waktu itu belum. Adanya waktu itu Mamat, Iwan, almarhum Iwan, Mas Tommy, saya ingat itu Mas ya. Tommy Terus ada Ernawan Mas itu ya? Aris, ya. Oke. Saya ini kan kayak pembalap yang barusan datang, anak kemarin sore lah. Jadi untuk motor belum ada disiapin untuk saya, sehingga kita harus mempersiapkan motor itu mendadak. Jadi ada part-part motor yang nggak dipakai atau sasis yang nggak dipakai, suspensi yang udah nggak dipakai kita rakit. Kebetulan kan dari dulu memang saya seneng apa ya, bengkel, motor bengkel lah. Yang dirakit motor apa, San? TS Jangkung. TS Jangkung. TS Jangkung ya, TS Jangkung. Tapi spare partnya yang namanya di tim pabrikan itu sudah ada semua. Jadi saya pun ya seneng banget, wah udah ada walaupun bekas. Tapi ketika kita coba ternyata kencang ya tambah puas gitu. Iya iya. Ya walaupun pada hari Jumatnya spare partnya sudah banyak yang nggak ada lagi, jadi kita harus ngerakit lagi. Oh jadi kayak diambilin sama pembalap yang lama gitu ya? Ya mungkin itu punya yang mereka apa ya. Oh. Jadi kita kan nggak ngerti ngerakitnya atas saran mekanik-mekanik yang ada di sana. Tapi kan pada waktu latihan itu wah ini motor kenceng, enak. Untuk saya sangat kenceng karena belum pernah naik motor sekenceng itu untuk TS-nya ya. Iya, betul. Saya kan nggak pernah pakai Suzuki Trail waktu itu, hanya pakainya Kawasaki sama Yamaha. Nah sekarang trail TS Jangkung sama trail TS biasa itu bedanya apa, San? Yaitu dari sasis, isi silinder. Sasisnya bedanya apa sama yang TS Ya 125? itu punya lebih besar semua. Ini pipanya itu ya? Ya. Kayaknya punya 185. Oh, pantesan enak ya. Jadi memang lebih besar, lebih kokoh. Pada waktu itu motor yang dipakai untuk balap itu bisa membantu penjualan motor pabrikan yang dijual ke umum karena bentuknya nggak berubah. Gitu. Ya, betul. Nah ini yang sangat harus benar-benar tetap harus dilestarikan seperti itu. Jangan sampai motor yang dipakai balap ini sudah lari jauh dari yang dijual bentuknya. Gitu. Ya yang kesininya ini yang kemudian bentuknya berubah-berubah kan. Makanya pabrikan juga mungkin salah satunya karena itu ya mereka nggak mau support karena bentuknya sudah berubah jauh. Jadi nggak membantu penjualan, hanya nama saja tapi bentuknya kayak apa? Nggak kena. Ini bebek bentuknya udah kayak sportnya pun jadi beda merek gitu. Iya. Tapi kan pernah saatnya jadi pembalap tim Yamaha bukan? Ya. Tapi kenapa itu jadi pembalap pabrik Suzuki berarti pernah ya? Secara resmi dikontrak tidak. Oh, secara dibantu kemudian sesaat itu ya. Kok nggak bablas di situ jadi diangkat gitu? Kenapa Kak Syatinya nggak mau atau gimana? Saya nggak tahu ya waktu itu karena begitu itu sekali saya balapan di Bali itu. Oke. Waktu di Bali itu kayaknya Kak Bandung sempat dimarahin Pak Bronto ya. Karena semacam tidak ada izin apa bagaimana karena balap di Bali gitu. Ya. Nah itu ya saya juga terus mengurusi Kak Bandung tuh waktu itu. Mungkin saya tinggal di Surabaya itu hampir 1 bulan lebih ya. Karena harus ngurusi Pak Kak Bandung, kemudian pulang ngurusi mobil yang celaka tadi kita benerin untuk dikembalikan ke yang punya. Oke. Itu jadi saya tidak sempat lagi ke Bandung atau ke Jakarta, hanya waktu itu terus sibuk di Jawa Timur karena kan Genteng Kali itu ya. Saya sudah terlalu banyak menghabiskan uang di situ, jadi ya nek bahasa Jawa ini kudu golek balen harus dari kembali karena jumlahnya besar lah. Kita harus kerawat ke Bandung, kemudian benerin mobilnya itu ya. Di situ di Genteng Kali kemudian ditawari sama Yamaha.
Pak Edmond bukan? Ya, Pak Edmond. Jadi di Genteng Kali ini saya bebas memakai motor karena Genteng Kali menjual bermacam merek motor. Oke, tinggal pengen merek apa motor gitu kredit gitu. Jadi bukan dealer satu merek. Jadi saya sportnya pakai Yamaha RX 135 RK. BB-nya pakai Suzuki Kuntul. Trailnya pakai Suzuki. Oke. Terus special engine-nya pakai waktu itu pakai Suzuki juga. Ya, di situ cukup lama ya saya menangan lah ya. Cukup banyak dikenal. Ya kalau Joni belum muncul, ya, Joni masih di bawah saya waktu itu. Kalau dulu ada kejuaraan nasional mungkin saya sudah juara nasional. Iya. Sombong dikit. Tapi waktu itu untungnya belum ada juara nasional. Oh, belum ada lah kejuaraan nasional. Untungnya belum ada kejuaraan nasional. Karena begitu kejuaraan nasional semuanya dipangkas, semuanya dibatasi, hadiahnya dibatasi. Dan rokok-rokok sudah nggak boleh masuk. Nah itu yang membuat juga sebenarnya olahraga motocross ini menjadi agak redup gitu loh. Karena promotornya yang besar itu dari rokok. Ya itu. Dan hadiahnya saya bilang ya sangat kecil ya waktu itu. Dan kelasnya cuma special engine. Padahal sebenarnya grass track ini sangat membantu untuk pembalap awal, pemula ya, karena biayanya nggak terlalu banyak, kemudian basic beloknya akan sangat dapat di situ. Dan ketika kita ke motocross pun juga tetap balapan belok, tidak hanya balapan lompat ya. Semua betul. Balapan kalau menurut saya itu semuanya balapan belok. Ya. Itu yang saatnya pengalaman yang paling bekas gitu ya. Pas grass track itu di mana? Pas grass track yang pakai motor bebek gitu-gitu. Kalau saya yang sangat membekas itu, saya ini dijuluki rajanya sport. Jadi hampir tidak pernah kalah kecuali motor saya rusak. Pasti nomor 1. Pasti nomor 1. Mau kalau dulu kan timnya komplit, ada tim Yamaha, ada tim Suzuki, ada tim Honda, ada tim Kawasaki, dan semua pabrikan ini punya sport semua. Ya. Mereka kayaknya sangat kalang kabut kalau menghadapi saya naik sport, dan ini menjadi tontonan sendiri ketika saya naik sport. Jadi memang saya sangat apa ya, membekas sekali kalau naik sport itu. Orang teman-teman bilang Satya kalau naik sport beloknya pung. Itu kan sampai dulu zamanku juga ada gitu. Jadi kalau misalnya ada, kalau dia nikung, nggak cerita Satya ya, si A atau cerita temannya itu dia nikung gitu, nikung Satya, kayak itu tuh artinya nikungnya beneran gitu. Kalau Yamaha RS King itu bawahnya kan kuat sekali, apalagi magnetnya sudah YZ, dan saya memang merubah konstruksi swing arm ya. Swing arm saya ganti pakai Suzuki 185 karena dia kokoh dan lebih panjang, soknya kayak apa gitu, pakai tabung. Itu diem sekali motor kalau dibelok. Jadi saya sangat merasa sangat enjoy ketika belok dengan Yamaha itu. Dan zaman dulu memang tidak ada double jumping gitu untuk sportnya, memang benar-benar sirkuit grass track. Harusnya grass track seperti itu gitu. Ya, betul. Ya, bukan namanya semi cross, tapi ya grass track gitu. Boleh dibarengkan eventnya dengan motocross, tapi ada jalurnya sendiri. Tidak lewat jampingan lah ya. Ya, karena kan sebenarnya kalau memang motor-motor gitu kan juga untuk faktor keamanan, kekuatan motor kan sebenarnya waktu itu sangat diperhitungkan. Itu hadiah yang paling besar waktu grass track yang diterima setiap berapa rupiah? Kalau dulu kan ada hadiah rumah, hadiah mobil, hadiah motor itu. Pernah semua itu ya? Ya, hampir setiap balapan ada motornya hadiahnya. Oh, oke. Iya. Ya kalau balapan hadiahnya kambing pun ya ada, sapi pun ya ada, ada di Banyuwangi gitu. Saya pernah ke Australia sama Dian. Terus kalau ke Amerika waktu itu Marlboro Adventure, kemudian kita belajar menjadi mentor dari Yamaha.
Jadi karena belajar menjadi pembalap sama belajar dari mentor itu Yamaha memisah-misahkan sendiri. Dan ketika saya sudah usianya banyak, ya Yamaha lebih fokus kamu harus jadi mentor. Gitu. Waktu itu saya beruntung bernaung di satu tim pabrikan yang memang dia visinya selalu membina pembalap, mendatangkan pelatih dari pembalap, mengajak pembalapnya keluar. Ketika Satya tadi bilang usianya udah banyak gitu ya. Itu kan Satya kemudian yang kita kenal kok tiba-tiba main go-kart ya gitu. Ya. Terus tiba-tiba main roda 4 lah gitu. Ya. Sprint rally, speed off-road itu sebenarnya itu gimana tuh peralihannya piye? Apakah karena saya masih pengen balap gitu atau gimana waktu itu? Saya punya pedoman ojo sampai ora balap gitu. Jangan sampai nggak balap gitu. Jadi ketika saya patah kakinya, waktu itu balapan motocross iya, grass track iya, yang saya patah itu waktu motocross di Solo waktu itu. Di mana itu kaki yang patah? Jurung. Yang mana kaki yang mana? Kaki kanan ini. Oh, ya ini jahitannya panjang. Jahitannya panjang. Dulu patah di sini. Kemudian berapa tahun kemudian, 2 tahun kemudian patah lagi. Balapannya beda, dirt track. Dirt track di Gelora 10 November di Surabaya. Ya dirt tracknya kalau di luar negeri kan memang banyak khusus, motornya khusus, lintasannya khusus. Ya, kalau ya flat track. Dulu muter gitu di stadion, pinggirnya tembok, nggak ada apa-apa dulu, ya motornya special engine atau sport auto trail atau BP. Saya sudah menang semua, tinggal ini hari Sabtu itu special engine. Main special engine, ada miss, dang itu terbang motornya nimpa kaki saya. Walah. Patah. Nah, kan perlu penyembuhan. Nah, kalau penyembuhan kalau diem aja kan Mas, cari obat gatalnya susah, semuanya gatal. Saya balapan go-kart gitu. Waktu itu yang lebih enteng lah ininya ya, kan risikonya nggak ini apa kakinya kan nggak terlalu banyak turun ya, nggak memang. Saya balapan go-kart. Waktu itu ya pinjem go-kart dulu, terus ngerakit go-kart yang rusak kita pakai balap. Kemudian kita beli sasis, mesinnya motor special engine Kawasaki, Suzuki kita pindahin ke situ untuk balapan go-kart gitu. Nah, setelah itu kalau malam tahun baru itu kalau di Surabaya itu ada sprint test mobil. Saya punyanya Jimny ya, naik Jimny sprint test gitu loh. Tapi sebelumnya pada waktu motocross awal-awal itu saya juga sering ikut slalom memang. Tapi slalom kita ini selalu slalom di tanah, di seturan. Ya. Pembalap luar Jogja itu kalau balapan di sini belum tentu menang karena di tanah. Sedangkan mereka kalau kayak Didi Hardianto segala itu kalau slalom kan selalu di aspal. Yang di Jakarta di Kemayoran itu nggak ada yang tanah. Jadi mereka kalau datang ke sini ikut slalom pasti mikir. Walaupun itu tim pabrikan, saya ini termasuknya rakus nih kan. Maunya ikut berapa kelas? Lah waktu motocross race kan juga gitu Mas. Ikut habis kelas BB istirahat sebentar ikut kelas sport, ikut kelas trail, ikut special engine. Jadi mungkin ya bisa dibayangkan Mas ngoyonya seperti apa dan fisiknya seperti apa gitu loh. Ya. Jadi tapi secara tidak langsung itu sangat-sangat membantu untuk fisik kita. Kenapa saya kok bisa lama di motocross? Karena saya punya senjata. Saya beloknya kenceng. Jadi itu yang menjadi beloknya kenceng ya. Itu sangat-sangat membantu kita menjadi juara. Dan saya seneng mainan motor waktu belok. Karena motor ini mainan saya harus mainkan motor ini gitu. Nah ini kan harus dilakukan anak-anak sekarang. Jangan sampai kita dimainkan motor. Ya. Kita harus mainan motor. Gitu. Ya betul. Nah lalu setelah dari go-kart ikut sprint test segala macam. Ya. Tiba-tiba Satya pakai Nissan Frontier 4x4 speed rally, speed off-road ya. Speed off-road. Nah itu bisa nyantol ke situnya siapa yang bawa itu? Saya dulunya balapan dipinjemi mobil sama Mas Alam almarhum. Mas Alam, pilot itu. Ya pilot itu lewat Mas Unggul. Kemudian
saya balapan jeep di sini di Jogja nih. Mobil itu dibeli sama salah satu pemilik putra pemilik Rokok Sukun. Mas Dodi. Mobil dibeli, kemudian kita perbaiki, ikut speed off road di Jogja. Kebetulan di sini saya dapat 5 trofi juara juara kelasnya, juara non-sidit, terus juara umum apa itu saya lupa. Nah, habis itu saya ikut speed off road di mana-mana dengan jeep itu, dengan perbaikan. Waktu itu sempat perbaikan kaki-kaki di Mas Sabta. Jeepnya apa itu berarti waktu itu? Sasisnya Toyota, waktu awalnya mesinnya Toyota, kemudian ganti ke mesin Cherokee. Ya. Terus dibenerin di Mas Kemal almarhum. Nah, habis itu saya diganti mobilnya. Terus pakai Navara. Nissan itu. Ya, Nissan. Saya di go-kart itu ada kelas master. Master itu 35 tahun ke atas. Jadi setelah juara nasional di Indonesia, kita dapat fasilitas tiket untuk ikut kejuaraan dunia. Saya 4 kali juara nasional di Indonesia untuk kelas master. Yang juara nasional pertama kita berangkat ke Afrika Selatan. Yang kedua kita berangkatnya ke Spanyol. Yang ketiga kita berangkatnya di Madrid kalau nggak salah. Terus yang keempat ini balapannya di Langkawi di Malaysia. Langkawi ya. Nah, di Malaysia ini kebetulan kan iklimnya hampir sama dengan di Indonesia ya. Kebetulan saya waktu itu mekaniknya hanya membawa 1 orang mekanik, Mas Bandrio, itu mengurusi go-kart saya dengan go-kartnya Zulfikar Fahmi, putranya Mas Bagio MPG. Nah, tapi kan karena saya seneng ngulik, jadi ya saya mekanik sendiri nggak apa-apa gitu. Cuma saya pinjam tukang sapunya yang di Malaysia itu karena dia nganggur, nggak bekerja, karena sirkuitnya semuanya dikontrak oleh panitia nih. Dia mau bantu saya, yang penting bisa naik turun go-kartnya ke stand. Nah, di situ kalau waktu di luar, waktu pertama kali saya juara 8. Kemudian di Madrid saya terbang, saya cedera di tulang punggung, tapi alhamdulillah bisa sembuh. Kemudian di Madrid juga saya nggak dapat. Nah, kemudian di Malaysia, saya ini berpikir bahwa nomor di depan saya ini waktu sudah final, itu yang di depan saya sebelah kiri gini kan, gridnya kan kiri kanan. Nomor 23, saya nomor 24. Ini juara dunianya kelas senior. Waktu tahun sebelumnya. Ini saya hafalkan nomornya. Dah, begitu start rolling gitu, begitu lepas saya selalu di belakangnya mereka. Mempelajari dia ya berarti ya. Jadi nggak tahu saya ini dapat karunia apa, berpikir bahwa dia itu harus menjadi ujung tombak saya. Iya, jadi mau kemana saya ikuti, mau dia nabrak nyenggol ya saya yang ikut, mau ke gravel dikit ya saya ikut, sehingga itu bisa melampaui banyak sekali pembalap. Nah, udah sampai finish, saya juga nggak ngerti kalau saya juara berapa, karena kan mukanya orang asing bule itu kan hampir sama semua. Wah, nomor berapa? Cuma ini loh Mas. Tapi ini sebenarnya juga rahasia. Waktu sudah finish, tentu hari finish kan kita harus rolling 1 kali, seremoni lap ya. Semuanya kan harus habis itu masuk ke tempat nimbang. Tempat nimbang. Nah, pada waktu mau deket tempat nimbang itu ada sesuatu yang jatuh dari go-kart saya itu, gelodak gitu. Tak lihat, beban saya jatuh. Jadi setengah kilo beban saya itu jatuh. Karena skurbannya kali kendor. Mungkin kendor ya. Karena kan itu 25 lap ya Mas. 25 lap mungkin kurang kenceng atau memang lock nutnya udah nggak bagus. Itu copot. Nah, itu terus saya pelan-pelan. Begitu itu pelan-pelan. Yang belakang-belakang kan terus masuk terus untuk segera nimbang. Kebetulan saya paling belakang sendiri masuknya. Ya bukan kebetulan, itu saya sengaja. Saya sengaja.
Terus saya ya nggak tahu punya pikiran apa, saya ambil batu-batu kecil yang ada di pinggir sirkuit itu, saya kantongi kiri kanan, kemudian kaos tangan itu saya keluarkan di kantong saku ini, tujuannya biar beratnya bisa membantu ya. Oke. Ya. Begitu sampai giliran saya nimbang, saya ini ditepuk dari belakang. Hei, pikiran saya mati nih kalau ketahuan gitu ya. Namanya maling tuh Mas. Ya sebenarnya ini apa ya? Secara finish sudah sah sebenarnya, tapi ada yang sesuatu jatuh ketika seremoni mau masuk. Pikir saya, was nggak apa-apa lah, gini aja gitu aja. Iya. Ditepuk itu dikasih tahu you champion gitu. Saya wah sujud Mas. Sujud waktu itu ketahuan kalau saya benjol memang di ini. Tapi terus hilang, setelah biru hilang. Tapi munculnya setelah tua. Tua saya muncul lagi ini. Ini itu karena dulu itu ya? Saya kebentur, saya kan nggak sadar Mas, nggak pakai helmnya udah dilepas semua. Sujud kena beton toh Mas. Wah, kan landasannya di situ beton, di tempat platform tempat timbang itu. Ya udah, tapi sudah juara. Saya ini kan orang Jogja, nggak termasuk tim yang kuat di Jakarta nih. Kayak nggak percaya mereka, saya kok ikut barisan orang-orang juara ini. Waktu itu Mas almarhum temennya Mas Didi. Mas Adya, berapa? Saya bilang 1. Mereka baru ketawa. Mereka kayak nggak percaya. Berapa? 1 gitu. Wah yaudah. Naik panggung ya. Dan selama ini kan di Indonesia nggak ada toh Mas menang buka champagne gitu apa buka. Saya nggak bisa Mas bukanya. Saya minta tolong yang nomor 2 masalah. Iya, minta tolong, please open baru. Wah, juaranya. Gemblengan fisik, memang saya pernah di training sama Mas Firhan, itu arahan dari Mas Bagio dan tim MBG memang dibina sama Firhan Ali. Kemudian waktu mau berangkat, kita ya dilatih khusus untuk dibekali lah. Ya memang sebelumnya ada pembekalan dari event-event sebelumnya yang di luar negeri itu. Mainnya seperti apa ya, kalau kita nggak kuat-kuat mental memang nggak pinter-pinter kita juga memang susah mau ke depan itu. Bayangkan aja 55 go-kart start bareng-bareng dalam lintasan hanya selebar itu. Wah itu ya ada dalam 2 kelas itu, senior sama master. Itu yang apa, repot banget itu. Repot banget, recok-recok ini juga kenceng banget. Wah itu cuma nutup ya, tabrak sana tabrak sini. Kalau yang di Madrid itu saya R1 gini timpa dari belakang dong Mas. Terbangnya itu di luarnya ban-ban itu loh Mas. Buset. Aku pernah dengar Satya jadi pelatih atau tim manager gitu ya, atau apa ya, yang motocross atau kadang-kadang apa gitu. Ya itu panggilan ya, panggilan bahwa kita harus menularkan ilmu yang kita punya. Tapi saya kan memang dari dulu nggak mau namanya iki kamu harus dengan tim ini mengajar ini 1 tahun 1 bulan saya bayar sekian gitu. Saya nggak mau terikat seperti itu. Karena saya juga punya pegawai yang harus saya openi, mereka harus bekerja, saya harus apa ini? Pegawai di bengkel. Oh, bengkel cat. Bengkel ini memang dari tahun 96 sudah ada. Nah itu kalau saya hanya bisa begitu pada waktu ngelatih Irwan Ardiansyah almarhum. Tapi tetap tidak dengan bayaran. Artinya karena kewajiban saya harus melatih. Dan Irwan orangnya ini sangat-sangat disiplin sekali, gitulah ya. Dan mau. Jadi setiap jam 1 tuh dia jemput di kantor. Nanti motor saya dinaikkan ke mobilnya dia. Kita sama-sama berangkat ke Gelagah untuk latihan. Itu nanti pulang sampai rumah jam 7, 8 itu baru sampai karena perjalanannya jauh. Tapi itu ada honor khusus kalau itu ya? Nggak ada. Tetap nggak ada? Nggak ada. Walah. Jadi dan kemudian ketika Irwan membuat sekolah segala, saya diajak. Ya maksudnya, ayo Mas kita mulai mendapat pendapatan dari situ. Iya betul. Tapi
Enggak lah, saya tetap di ngurusi bengkel aja karena saya masih ada maunya gitu loh. Okay. Maunya balapan yang lain-lain. Jadi kalau saya ngelatih saya nggak bisa balapan yang lain-lain. Pernah menjadi pelatihnya go-kart. Okay. Itu salah satu kepercayaannya Gudang Garam itu punya anak Kevin itu balapan go-kart. Ketika bisa, dia tuh pemula di kadet, tapi bisa menjadi juara nasional, juara Asia. Waktu kejuaraan nasional di Bandung itu saya sangat terkaget-kaget karena begitu juara, bapaknya mengeluarkan uang langsung dimasukkan di saku baju mekanik saya ya. Saya ya ikut balap, kadang-kadang ikut balap, tapi pas itu pakai baju mekanik dia masukkan ke saku saya ya nggak ngurus, sudah wah terima kasih om gitu. Tiba Setelah sampai pulang ke hotel, kan baju kotor ya sudah saya lipat ke cucian lah ya, di cucian, di koper yang kotor-kotor gitu. Kan saya diajak makan. Setelah diajak makan di meja itu ibunya ngasih lagi. Oke. Oh iya, ngasih lagi kok tebel. Udah tante, saya udah dikasih sama om tadi. Udah nggak apa-apa, ini dari Kevin kok, hadiahnya dari Kevin gitu. Wah, sudah dipaksa-paksa itu akhirnya ya sudah. Jane ya jaim gitu. Tapi ya sudah saya terima. Nah, saya tuh terus udah selesai buru-buru. Lah yang ini dikasih segitu, yang itu berapa? Lari mas ke kamar tak buka. Itu dikasihnya euro. Iya dikasih euro, lalu tak hitung saya nggak kepikiran lihat berapa kursnya. No? Ya. Saya telepon di rumah, teleponnya, mas sekian ribu itu berapa? Nggak taunya nilainya 30 juta mas. Tambah yang ini 10 juta. Wah sudah. Alhamdulillah banget itu ya. Alhamdulillah itu apa? Hadiah menjadi pelatih paling besar itu. Enggak meneruskan jadi pelatihnya Kevin Satya waktu itu. Ya, waktu itu kan pernah saya udah Kevin ini mau ke Itali. Mau ke Itali, saya udah nggak usah ngelatih lah. Oke. Ya kan dia udah banyak ke sana. Terus Kevin mau ikut kejuaraan di Malaysia waktu itu, kejuaraan Asia. Sana sampai hari Kamis itu time-nya nggak ketemu-ketemu. Oke. Ya bapaknya telepon, Pak Satya bisa nggak ke Malaysia besok hari Jumat? Ada Pak Om, ini Kevin kayaknya nggak cocok sama mekaniknya Daniel Rossi ya. Ya Om, udah. Hari itu saya cari tiket, alhamdulillah kita dapat Kamis langsung ke Singapura dari Jogja. Go-kart yang dibenerin orangnya Daniel Rossi, ya didiamin, saya ngurusi yang satu lagi spare-nya. Ya udah, settingnya paling enggak hampir sama dengan settingnya go-kartnya Kevin yang di Jakarta, Sentul. di Sentul Nah, ya. saya pikir sirkuit Sentul kan lebih susah daripada sirkuit yang di Singapura itu. Ya sudah, di Malaysia. Saya setting itu, nah terus dicoba sama Kevin, waktunya lebih bagus memang. Terus nanti kita benerin lagi. Besoknya Sabtu Kititi Kevin bisa nomor 1. Pakai setting pakai ya? itu. Itu sempat waktu itu Om Sinyo Pak ya, kok bisa kencang punyanya Kevin. Diapain? Ya saya minta tolong waktu itu sama Pak Sinyo, ya saya bantu dikit, ya alhamdulillah mereka pada balapnya bisa Fight 2. ya. Oke. Dulu kan pernah ketika ada balapan, terus kamu Satya ngasih apa-apa segala macam. Terus dipukulin tim apa tuh? Malioboro City. Apa? Tim Malioboro City. Malioboro City. Ya. Nah itu coba deh, dia dipukulin loh. Itu senior dipukulin sama macam-macam sampai Ada di YouTube gimana tuh? masih sampai sekarang ya? Oh masih ada ya? Masih ada. Itu gimana tuh ceritanya? Ya itu ya mungkin aja ya. Mereka belum mengerti benar aturan balap dan mungkin emosinya yang sangat arogan. Iya terus. Jadi waktu itu saya jadi pelatihnya Solo Marmer pembalap. Oh Solo Marmer tadi ya. itu ya.
pembalap eksekutif. Oke. Nah, si Malioboro City ini juga punya tim eksekutif juga. Waktu itu pembalapnya almarhum bapaknya Doni Tata. Oke. Pak Ya. Kis. Ya. Nah, Mas Kiswati ya. Ya. Waktu itu kita pembalapnya itu kurang 5 lap apa 3 lap itu fight. Saya dari jauh udah bilang sama Doni, nggak boleh tuh. Doni makasih apa-apa, nggak bisa apa-apa. Iya ya. Nah, si bosnya itu namanya Denny itu juga ikut balap. Oke. Jadi ketika mereka fight, kemudian Pak Kis ini lewat, dia masuk di tengah-tengahnya, ganggu pembalap saya. Oke. Ya. Nah, ketika di depan saya bilang gini, nggak boleh itu, nggak boleh. Oke, gitu. oke. Dia di pinggir track gitu. Kalau karena emergency ya, saya harus ngasih tahu. Kan memang harusnya kan di pinggir banget, tapi itu kan kalau saya nggak maju kan mereka nggak lihat. Iya, iya. Pas di depan saya mogok dua-duanya, karena tutup-tutupan toh. Tapi pembalap saya ini motornya 2 tak, starter langsung hidup. Nyala. Sementara motornya Denny ini Kawasaki belum double starter belum hidup. Setelah hidup, saya mau ditabrak. Gitu. Oke. Saya mundur, dia muter gitu, saya mau tabrak. Muter 180 derajat itu saya mundur. Saya bilang, kamu overlap, nggak boleh nutup-nutup. Iya. Dia ngomong apa kamu gitu. Saya mendekat. Nah, begitu saya mendekat dia mukul. Begitu mukul saya menghindar. Tapi melihat keributan di situ, anak buahnya ini sudah pada mendekat gitu. Sehingga ketika saya mundur, saya ini sudah dipukuli. Oh alah. Nggak ngerti urusannya, mereka saling mau mukul. Tapi ya saya ya kena menghindar. Pada akhirnya saya ini sampai didorong terjatuh, kaki saya dilindas sama Denny. Denny itu beratnya 100 lebih lah, motornya 250 gemuk. Gitu. Alhamdulillah kita nggak patah, tapi ngecap ban semua di sini. Nah, akhirnya dipisah, dia tidak minta maaf, saya diamkan saja. Saya mau marah juga sudah dipegangi sama teman-teman. Akhirnya kita tunggu sampai balapan selesai, saya ikuti pulangnya, tetap nggak minta maaf. Dia ke kiri ke arah Kudus, ke Padi, saya ke kanan ke arah rumah sakit, kemudian saya lapor polisi. Oke. Ya akhirnya ya masuk semua gitu, karena yang termasuk kru-krunya itu juga. Ya 6 orang itu yang satu masuk rumah sakit, karena yang satu lari ke Merak ya. Nah, kemudian ketua asosiasi motor besar di base antar provinsi itu anak motor besar. Itu dikabari ya sama anak-anak motor besar di Jogja, ada yang lari ke sana sopir gitu. Ya udah dipukuli di sana. Oh. yang 5 ini ketangkap 2 di Jogja, 3 di Denpasar. Masuk semua lah ya. Masuk semua. Nah, waktu itu Haji Saihu dengar, kemudian anak-anak Speed Off Road yang tim 7 saudara dengar, si Dani itu dia bilang ke Haji Saihu bilang ke Haji Sam. Haji Sam waktu itu di sebelahnya Kapolri kayaknya. Terus ada perintah langsung ke Kapolda. Apes banget ya. Udah. Mereka apes banget itu. Salah alamat nanti. Padahal dia ya saya latih loh di Jogja itu. Dia manggil saya itu suhu-suhu gitu loh. Alasannya nggak tahu kalau saya nggak mungkin lah. Saya nggak pakai apa-apa, pakai kacamata aja saya lepas. Ya itu sudah pengalaman tersendiri. Ya, jadi, betul, ya betul. apa baik buruknya itu juga suatu pembelajaran bahwa seorang pembalap, seorang manajer, sebuah tim itu harus bijaksana, nggak boleh main seperti itu. Dan dia ini sudah beberapa kali begitu dengan pembalap lain atau tim lain. Tapi yang lain mungkin diem aja gitu. Dan ini kepentingannya untuk komunitas. Semuanya nggak terima supaya kalau ada gini-gini lagi ya harus ada hukumnya. Gitu. Peristiwa itu tidak untuk saya seneng mereka masuk penjara, enggak, tapi paling enggak supaya semuanya belajar. Ya. Wah, keren ceritanya nih. Nah, Satya sekarang di usia yang semakin panjang nih ya. Ya. Satya ini kan sekarang bengkelnya dari tahun 96 sudah ada terus. Ini bengkel cat oven. Repair, mesin, ya kaki-kaki. Nah sekarang Satya sekarang bikin kafe nih. Kafe kopi, kemudian itu ada car wash. Ya. Dan detailing itu sebenarnya memang untuk persiapan ketika Satya udah nggak aktif lagi atau gimana sih?
Sebenarnya ini gampang kok Mas. Jadi saya sudah lama sekali pengen ini, tapi waktunya ini yang belum ada. Waktu susah. Waktunya ini susah. Waktunya ini yang susah. Ya. Ini sudah saya sewa 3 tahun yang lalu. Nah, selama 3 tahun ini nggak dipakai apa-apa. Oke. Hanya dipakai parkir saja, terus banyak rumput apa nggak kepakai lah. Sayang juga gitu. Kemudian suatu saat ada customer saya namanya Mas Taufik. Itu dia dulunya cuma support temennya untuk ikut balap di sprint rally pakai Jimny. Terus saya juga nggak tahu sebenarnya itu kalau ternyata dia itu sudah punya Starlet. Ya dia tuh senang sekali lihat Starlet saya. Kemudian suatu saat ada event di Jogja. Waktu itu masih latihan bersama Pak ya. Latber lah, sistemnya ya, masih latber toh. Itu dia mau jadi navigator saya. Pada seri 2 ya, yang di Jogja kemarin dia ikut dengan mobilnya sendiri. Ya. Enjoy, mobilnya nggak rusak, bisa finish walaupun masih di belakang, tapi dia sangat-sangat senang dan banyak sekali kemajuannya. Kemudian dia juga support saya untuk balapan, kasih sponsor. Ya. Sedikit-sedikit lah, Mas tak bantu pendaftaran. Nah, berjalannya waktu ke sini, dia tanya, tanah depan tuh sebenarnya mau buat apa tuh Mas? Itu pengennya bikin ya ngopi-ngopi sama cuci Mas. Soalnya kalau bengkel sini bonusnya tuh selalu ada cuci. Setelah selesai kita cuci, mobil balap pulang ya langsung cuci. Iya betul. Dan banyak teman-teman saya ini yang selalu saya suguhi kopi kalau di bengkel. Iya. Dan kita kopinya nggak main-main, memang kopi yang sudah dirasa serius lah ya. Serius kopinya. Mbak bikin bengkel sama cucian sama kopi sendiri. Waktunya Mas nggak ada. Kembali ke situ. Akhirnya, ayo kita kerjasama. Tapi ini jangan ngoyo ya Mas. Kita harus uang yang slow. Artinya jangan yang uang buru-buru harus dikembalikan. Iya betul. Kita santai. Oh yaudah gitu, ya udah akhirnya jalan. Alhamdulillah. Jadi ini saya ini kan kebetulan anak 2 orang seniman. Ibu saya pelukis, bapak saya pematung. Ya. Ibu saya ini pelukis dari SMA sudah kemudian ke ASRI. Nah bapak ini seorang tahanan Belanda yang kemudian lepas, yang kemudian menjadi seniman patung. Jadi dosen di ASRI juga. Nah, ketemu ibu dengan bapak ini waktu mereka kuliah di ASRI. Jadi bapak pematung, ibu pelukis. Kalau bapak ini yang membuat patung Dirgantara, Selamat Datang, Pembebasan Irian Barat, dalamnya Monas, banyaklah kalau di Jakarta. Di Surabaya juga ada, Semarang ada. Semarang awalnya di pembuatan Tugu Muda itu. Tugu Muda yang tengah itu? Itu buatan bapak ya? Relief-reliefnya itu bikinan bapak. Awalnya di situ bapak kenal dengan Pak Karno. Sehingga ditanya, kamu kan anak kecil kok pinter matung? Awalnya itu. Kemudian kenal dengan Pak Karno itu, terus kemudian mulai dipesani patung itu. Ya, saya bilang balap ini ya seni. Mengerjakan mobil, membangun mobil itu semuanya harus pakai seni. Kalau enggak, kita tidak menikmati, tidak senang, tidak hobi, setengah-setengah jadinya, enggak mau serius. Itu, jadi karena bapak saya, ibu saya ini seniman, jadi saya ikut nyeni. Panjang banget nih ngobrol sama Satya. Ini kalau nggak di stop gara-gara jamnya makan siang ya bablas aja. Semoga cerita-cerita Satya ini menginspirasi kita semua, bagi generasi muda terutama. Harus nge-fight, harus selalu balap untuk menjaga stamina jiwa. Jangan sampai bosan bercita-cita. Kalau dunianya balap ya jangan sampai bosan balap. Nikmati itu semua dengan segala kesenian, kegembiraan. Tapi ya selalu ingat sama yang kuasa. Karena di atas kita ada beliau.